Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap jaga kesehatan. Saya salah satu peserta dari Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, angkatan ke-26 kelompok 3B yang beranggotakan yang pertama adalah saya sebagai ketua kelompok Mahdi Alda Mahasin dengan NDH 26. Kemudian dari Nur Hayati dengan NDH 27. Selanjutnya ada Cynthia Dewi Rohmah dengan NDH 28. Ada Zaki Hasni Putra dengan NDH 29. Dan yang terakhir ada Jumiati dengan NDH 30. Kami berjumlah 5 orang. Masuk kepada pokok bahasan kita, yaitu tentang analisis isu kontemporer. Oke, kita berangkat dulu apa sih itu analisis isu kontemporer. Jadi analisis isu kontemporer ini adalah sebuah hal atau sebuah kejadian yang saat ini sedang berlangsung, yang lagi hangat-hangatnya, lagi hot-hotnya, lagi panas-panasnya, yang sedang terjadi saat ini. Nah, di sini kami membahas topik bahasan mengenai pandemi virus COVID-19 yang kebetulan sudah 1,5 tahun berjalan. Dan pandemi ini masih berlangsung dan menimbulkan banyak masalah di berbagai sendi kehidupan. Baik, sebagai latar belakang, pertama sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa isu kontemporer itu kan membahas isu-isu yang sedang ramai dibicarakan atau yang sedang terjadi atau yang sedang trending lah bahas sekarangnya. Nah, dunia kan saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yang mana infeksinya terjadi di seluruh dunia dan sudah berlangsung sudah sekitar 1,5 tahun. Nah, tanpa terkecuali juga di negara kita tercinta, Indonesia, yang sampai saat ini sudah banyak korban berjatuhan, baik itu warga sipil, tenaga kesehatan, bahkan pejabat sekalipun tanpa pandang bulu. Seluruh sendi kehidupan, seluruh aspek yang ada terutama di negara kita, itu semuanya terdampak, entah itu di kesehatan terutama ya, karena ini adalah sebuah penyakit pandemi, kemudian ekonomi, di mana banyak warga yang sakit, adanya pembatasan-pembatasan, kemudian juga banyak yang kehilangan mata pencaharian, sehingga pada akhirnya kehilangan pekerjaan dan secara langsung menyebabkan kemerosotan ekonomi di negara kita. Untuk pendidikan, salah satunya adalah sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakannya pelajaran tatap muka seperti biasanya. Dan saat ini pelajaran online atau daring pun itu sangat terkendala, mulai dari adanya kesulitan akses internet, kemudian juga sosial ekonomi, yang menyebabkan orang-orang pada akhirnya tidak bisa membeli kuota internet atau bahkan mendapatkan akses maupun device internet. Nah, kemudian juga pada pertahanan keamanan ini muncul banyak teori-teori ya, bahkan teori konspirasi, yaitu adanya pihak yang dengan sengaja menimbulkan pandemi ini, dan bahkan ada isu bahwa secara tidak langsung kita akan butuh negara lain dan negara tersebutlah yang menyebabkan hal ini. Kemudian juga di sektor politik sangat banyak kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya harus diputuskan, walaupun kadang harus mengorbankan salah satu aspek yang dilakukan oleh para politisi maupun pejabat-pejabat kita. Dan sosial di sini banyak aspek-aspek yang berubah, seperti misalnya kebiasaan kita di masyarakat yang sering berkumpul, nongkrong, akhirnya jadi sudah tidak bisa lagi. Kemudian juga kebiasaan bersalaman bahkan sekarang banyak diganti dengan salam jarak jauh atau tidak menyentuhkan tangan maupun tidak berdekatan lagi. Nah, karena banyaknya aspek-aspek yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini, maka kami memikirkan tentang isu aktual yang apa sih yang terjadi selama pandemi COVID ini, dan kemungkinan kedepannya bagaimana kita akan menghadapinya. Perkenalkan, nama saya Zaki Hasni Putra dengan nomor daftar hadir 29 dari kelompok 3B. Saya akan menjelaskan isu aktual yang sedang terjadi pada saat pandemi virus COVID-19.
Isu aktual dapat diartikan yaitu masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi atau akan terjadi yang bisa dipertanggungjawabkan dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Yang pertama ialah kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Yang kedua, cyber war elit global di era COVID-19. Yang ketiga, pengobatan mandiri di era COVID-19. Yang keempat, hasil swab antigen dan PCR palsu untuk izin bepergian di era COVID-19. Yang kelima, hate speech terhadap pemerintah di era pandemi COVID-19. Yang keenam, kurangnya minat siswa dalam belajar daring di era COVID-19. Yang ketujuh, panik buying masyarakat di era COVID-19. Dan yang kedelapan ialah kurangnya minat masyarakat untuk ikut vaksin COVID-19. Baiklah, sebelum pemaparan materi dilanjutkan, sebelumnya perkenalkan saya Cynthia Dwi Rohmah dengan nomor daftar hadir 28 dari kelompok 3B akan memaparkan materi mengenai metode identifikasi isu, di mana identifikasi isu ini digunakan untuk menilai seberapa besar sih tingkat keseriusan dan kelayakan untuk dianalisis. Identifikasi isu yang kami gunakan yaitu metode APKL, di mana A-nya sendiri itu aktual, di mana isu tersebut sedang ramai diperbincangkan. P-nya itu ada problematik, di mana isu tersebut seberapa kompleks. K-nya ada kekhalayakan, yaitu mengandung hajat hidup orang banyak. Dan L-nya itu kelayakan, di mana isu tersebut apakah masih relevan untuk dibahas atau tidak. Ini adalah tabel hasil identifikasi isu dengan menggunakan metode APKL yang kami lakukan. Dengan menggunakan metode ini, kami menggunakan poin 1 sampai dengan 5 untuk menggambarkan seberapa penting isu itu untuk dibahas. Di mana untuk poin 1 itu dinilai sangat kurang pengaruhnya, untuk poin 2 kurang pengaruhnya, untuk poin 3 sedang pengaruhnya, dan untuk poin 4 itu kuat pengaruhnya, dan untuk poin 5 itu sangat kuat pengaruhnya. Di mana di sini dapat dilihat untuk isu dengan peringkat prioritas pertama itu adalah isu nomor 2, yaitu kurangnya minat siswa dalam belajar daring di era COVID-19. Di mana total nilai yang diperoleh yaitu 20 poin. Untuk peringkat prioritas yang kedua yaitu korupsi bansos COVID-19, dan untuk peringkat prioritas yang ketiga itu adalah hate speech terhadap pemerintah di era pandemi COVID-19. Di sini dapat dilihat pula untuk total nilai terendah yaitu hanya mendapatkan 10 poin adalah cyber war elit global era COVID-19. Ulun Jumiati dengan nomor NDH 30 akan melanjutkan tentang penilaian kualitas isu menggunakan metode USG, di mana U adalah urgensi, S seriousness, dan G crowd. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring dengan mempertimbangkan 3 komponen dalam metode USG. Scoring menggunakan skala antara 1 sampai dengan 5. Seperti terlihat pada tabel, 5 sama dengan sangat kuat pengaruhnya, 4 kuat pengaruhnya, 3 sedang pengaruhnya, 2 kurang pengaruhnya, dan 1 sangat kurang pengaruhnya. Dapat dilihat pada tabel. Isu yang pertama, korupsi bansos COVID-19. Pertama, adanya pejabat publik yang tidak anti korupsi. U5, S5, G5. Lemahnya pengawasan dari pemerintah. U4, S4, G5. Pemilihan metode bantuan yang masih konvensional melalui proses tender yang berisiko adanya permainan. U4, S5, G3, di mana totalnya adalah 40.
Yang kedua, kurangnya minat siswa dalam belajar daring di era COVID-19. Akses internet yang terbatas dan tidak merata di Indonesia, U5, S5, G5. Minimnya pengetahuan guru tentang IT, U5, S4, G5. Siswa terbiasa belajar tatap muka, U5, S5, G4. Totalnya adalah 43. Yang ketiga, headspace terhadap pemerintah daerah pandemi. Adanya oknum yang mengambil keuntungan, U5, S4, G4. Hoax yang menyebar di masyarakat, U4, S4, G5. Keputusan pemerintah yang dinilai kurang tepat, U4, S4, G3. Totalnya sama dengan 37. Dari ketiga isu yang diambil, maka yang paling berpengaruh adalah kurangnya minat siswa dalam belajar daring di era COVID-19. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NDH nomor 27 dari kelompok 3B. Di sini saya ingin menjelaskan tabel rekomendasi penyelesaian masalah. Diketahui isunya adalah kurangnya minat siswa dalam pembelajaran daring atau online pada masa pandemi COVID-19. Penyebabnya, akses internet yang kurang merata untuk sebagian wilayah Indonesia. Kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu adalah luas, jadi tidak semua wilayah Indonesia mendapat jaringan akses internet yang baik, ada juga yang kurang ataupun tidak mendapat akses internet. Jadi di sini disediakan 3 alternatif. Yang pertama, pengajuan bantuan fasilitas akses internet. Untuk melakukan pengajuan bantuan fasilitas akses internet, tahapan setiap alternatifnya yaitu yang pertama berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, yang kedua berkonsultasi dengan komite sekolah. Hasil yang diharapkan, pembelajaran online dapat menarik minat siswa. Para pihak yang terkait, yang pertama ada ASN, yang kedua orang tua murid, yang ketiga adalah komite. Yang kedua alternatifnya adalah membuat lokasi akses internet khusus pelajar. Jadi dibuat lokasi, setelah di lokasi itu disediakan internet tapi untuk pelajar saja. Tahapan setiap alternatifnya, yang pertama koordinasi lintas sektoral antara komite sekolah, kecamatan, dinas informatika, dan provider akses internet. Hasil yang diharapkan, pembelajaran online dapat menarik minat siswa. Para pihak, yang pertama adalah ASN, yang kedua orang tua murid, yang ketiga adalah komite, yang keempat aparat desa, dan yang kelima adalah provider internet. Alternatif yang ketiga adalah kelas tatap muka terbatas. Jadi akan dibuat kelas tapi dengan terbatas. Tahapan setiap alternatifnya ada 2. Yang pertama, koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Apakah bisa dilakukan atau tidak? Yang kedua adalah pelatihan protokol kesehatan bagi guru atau tenaga pendidik. Hasil yang diharapkan, pembelajaran online dapat menarik minat siswa. Para pihak terkait adalah 4. Yang pertama ASN, yang kedua orang tua murid, yang ketiga adalah komite sekolah, yang keempat adalah Puskesmas, bagian Dinas Kesehatan untuk menjaga protokol kesehatan tetap berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Alhamdulillah, sudah berakhir presentasi dari kami kelompok 3B. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Dan harapan kedepannya semoga Indonesia cepat pulih, cepat sehat kembali, cepat bangkit, dan terus jaya. Mewakili Latsar Angkatan 26 tahun 2021, kelompok 3B mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.